Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agama kita itu ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Ulangi kalimatnya. Ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Secara umum makna azimah ialah ketentuan yang Allah berikan kepada kita untuk kita laksanakan dalam ibadah kepada Allah. Seperti halnya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Nah, itu adalah azimah, ketentuan yang mesti kita laksanakan. Puasa dari terbitnya matahari, terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu adalah azimah, ketentuan yang mesti kita laksanakan. Nah, ada juga yang namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan, dispensasi. Ketika dalam safar kita boleh menjamak sholat zuhur dan asar digabung, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, itu namanya rukhsah, keringanan. Bahkan bukan hanya boleh menjamak, menggabungkan asar dengan zuhur atau zuhur dengan asar, bahkan boleh dikosor, dipersingkat. Sholat yang bangsa 4 rakaat maksudnya boleh dibikin 2 rakaat. Zuhur boleh 2 rakaat, seharusnya 4 rakaat. Asar boleh 2 rakaat, yang seharusnya 4 rakaat. Itu namanya rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Puasa, ketika kita sedang dalam keadaan sakit, maka kita boleh gak berpuasa. Sholat, kita bisa berdiri, nggak bisa berdiri, dia duduk. Itu juga namanya rukhsah, keringanan. Nah, ada sekelompok orang, sebagian yang menganggap nggak mau dia melaksanakan jamak sholatnya, apalagi kosor. Dia berprinsip sholat pakai di jamak begitu ya. Makan nggak perlu jamak. Banyak orang yang berpendapat begini, merasa alergi ketika dia menjamak sholat. Padahal fikih ngatur kalau persyaratannya sudah terpenuhi, tanda petik ya. Kalau persyaratannya sudah terpenuhi, maka dia boleh menjamak sholat, bahkan mengqashar sholat. Dengan catatan sudah terpenuhi persyaratannya. Apa persyaratan, nantilah panjang itu bagi fikih nanti. Saya enggak, itu akan kita bahas nanti, hanya prolog saja. Banyak orang yang alergi kalau menjamak sholat dianggapnya ngentengin sholat. Saya kadang tersenyum, Pak. Kalau memang menjamak sholat atau mengqashar sholat dianggap ngentengin sholat gitu, maka saya bercanda, lu bakar aja kitab-kitab fikih itu, Fathul Qori, Fathul Mu'in, ya, coret bab sholat qashar jamak. Oh, ada aturannya kok di fikih. Dengan catatan sudah terpenuhi persyaratannya. Saya pernah bawa jemaah ibu-ibu ya di Cibuntu, berapa bis itu, 3 bis kalau nggak salah, jarak jauh lah ya. Nah, ketika
masuk waktu maghrib lebih, dia bilang, ibu mari kita niatin jamaah. Ya. Jamaah takhir maghrib ya, dan tarikan sesuatu waktu isya. Karena itu masih dalam bis tuh, dalam bis. Udah kita tuntun tuh. Dilalanya depan pemberhentian bis kira-kira isya kurang 10 menit. Bis sampai ke tempat pemberhentian ya. Isya kurang 10 menit. Itu mama yang udah kita bilangin kita di jamak nanti maghrib digabung dengan isya ya. Udah kita tuntut, berbondong-bondong Pak. Dia apa? Ke toilet, ke tempat wudhu, ya. Dia sholat maghrib. Dia sholat maghrib. Hingga apa yang terjadi? Karena orang kan banyak antri. Ada yang baru takbiratul ihram, ya. Ada baru 1 rakaat, ada baru 2 rakaat, datang masuk isya. Kan susah lagi. Nah, mereka masih menganggap kalau menjamaah sholat dianggapnya hal yang tabu, dianggapnya dosa gitu loh. Kalau begitu turun dari bis, yang udah niatin jamaah kan di mobil, ya, saya duduk aja udah ngopi di warung. Mereka yang kagak mereka yang awam, ustad apaan itu, sembahyang dienteng-entengin, bukannya buru-buru sembahyang, dia malah ngopi. Nah, ini pendapat orang yang memang rajin ibadah tapi kosong ilmu gitu Pak. Nah, semangat ibadahnya tinggi tapi kosong daripada ilmu. Ini sangat bahaya sekali. Maka saya bilang kalau memang sholat jamaah itu ya, dianggap ngentengin sholat, udah coret aja di bab-bab fikih atau di kitab-kitab fikih. Ida itu nggak termasuk ngentengin sholat gitu, selama apa? Persyaratannya terpenuhi. Dan Allah senang bagi mereka yang ngambil apa? Yang ngambil rukhsah. Ada sebuah hadis ya. Innallaha yuhibbu ayyuqada birukhasihi kama yuhibbu ayyuqada biijaimihi ya. Jadi Allah itu mencintai, senang kepada orang yang mengambil rukhsahnya, mengambil keringanan. Ada orang ambil rukhsah nih, jam tadi sholat di jamaah, di qashar ya. Allah itu senang kepada hamba yang mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh Allah kalau persyaratannya terpenuhi. Sebagaimana Allah senang kepada seorang hamba yang melaksanakan azimah, artinya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sama senangnya. Maka dalam riwayat yang lain begini Pak ya. Malam yakbal rukhsatullahi kana alaihi minal ismi. Nah, berat ini. Siapa orang yang tidak mau menerima rukhsah Allah itu, tidak mau menerima keringanan yang Allah berikan kepadanya, karena alaihi minal ismi, ada bagi orang tersebut merupakan dosa Pak. Dikasih rukhsah tapi tidak diambil, kalau dalam hal ini dia berdosa. Ambillah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambillah keringanan gitu loh, yang sudah Allah tentukan. Enggak dosa orang yang mengambil rukhsah, justru Allah gitu. Malah senang orang yang mengambil rukhsah dengan catatan terpenuhi persyaratannya ya, yang sudah diatur dalam fikih, sebagaimana Allah senang bagi hambanya yang melaksanakan azimah, ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Nah, itu ibadah ada yang namanya rukhsah, itu globalnya ya. Nah, saya mau bilang dalam pengajian ini ada amalan yang Allah nggak kasih rukhsah gitu Pak. Kalau tadi kan saya cerita ya di prolognya,
ibadah ada yang namanya rukhsah. Dan kita diperintahkan ambil rukhsah itu, keringanan itu kalau memenuhi persyaratan. Tapi ada amalan yang Allah nggak kasih rukhsah. Amalan yang Allah nggak kasih dispensasi gitu. Amalan yang Allah nggak kasih keringanan. Apa itu? Saya nukil sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Senukil dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ya, karangan Syekh Jainuddin Al-Malibari pada halaman yang ke-500 ya. Ini terbitan Darul Minhaj ya. Jadi beda penerbit, beda halaman biasanya ya. Ada riwayat Pak, salasun, ini baru masuk ke inti taklim kita materinya ya. Salasun laisa li ahadin minan nasi fihinna rukhsatun. Ada 3 ya, yang tidak ada bagi seseorang pun di antara manusia rukhsatun, keringanan. Salat ada keringanan, ada rukhsah. Puasa ada rukhsah. Haji juga sama. Nah, ada 3 amalan berdasarkan hadis ini, kata beliau Rasul, siapapun di antara kita dia tidak dapat rukhsah, nggak dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah 3 amalan tersebut yang tidak ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kata Nabi, amalan yang tidak ada rukhsah bagi kita manusia ini ialah birrul walidaini musliman kana au kafiran. Berbuat baik kepada orang tua, musliman kana au kafiran, baik orang tuanya itu beragama Islam atau orang tuanya itu orang kafir, Pak. Ini nggak ada rukhsah nih. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, ya, mau rakyat, mau pejabat, ketika dia berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tuanya beragama Islam, Muslim, atau orang tuanya kafir sekalipun, maka tidak ada keringanan untuk berbuat baik kepada orang tuanya masing-masing. Jadi yang namanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan hanya kepada orang tua kita yang Muslim saja. Seandainya ada orang tuanya kafir, maka dia tetap diperintahkan berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, para jemaah, barangkali ada di antara kita tidak semuanya menjadi orang tua, tapi pasti kita ini anak dari orang tua kita masing-masing. Setua apapun kita, kita pasti anak dari orang tua kita masing-masing. Nah, birrul walidain ini walaupun kita udah tua gitu loh, tetap kita mesti berbakti kepada orang tua kita. Baik orang tua kita Muslim maupun orang tua kita dalam keadaan kafir. Logikanya,
kalau dengan orang kafir saja, non muslim saja, kalau memang itu orang tua kita diperintahkan untuk berbuat baik, apatah lagi kalau orang tua kita orang Islam, orang muslim. Bapak para jemaah, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengajak umat bertauhid, mengajak umat menyembah Allah, mengajak umat untuk meninggalkan kesembahan terhadap berhala. Tetapi justru ayahnya sendiri yang bernama Azar justru membuat berhala gitu. Orang lain beriman, justru ayahnya sendiri malah pembuat berhala. Hingga apa kata Azarnya, ayah Nabi Ibrahim? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, fa ilam tantai la arjumannaka wahjurni maliya. Kata Azar, hai Ibrahim, apakah kau tidak mau berhenti mencaci maki Tuhan kami? Kalau kau tidak mau berhenti mencaci maki Tuhan kami, la arjumannaka, pasti akan aku rajam kau. Itu ada lam taukid, ada nun taukid. La arjumannaka, pasti kau akan aku rajam. Wahjurni maliya, pergilah kau dalam waktu yang lama. Nyah dari hadapanku, kalau bahasa kita begitu. Artinya diusir gitu Pak. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim malah berkata, salamun alaika, sa'asaltu laka rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan buat wahai ayah. Aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku, Tuhanku sangat baik kepadaku, Nabi Ibrahim. Nah, dia tetap berbuat baik Nabi Ibrahim kepada ayahnya walaupun ayahnya kafir. Dan memang ini merupakan ibadah yang tidak ada rukhsah, nggak ada keringanan gitu Pak. Lagi-lagi saya katakan, kalau dengan orang tua yang kafir saja kita diperintahkan oleh Allah ya, untuk tetap berbuat baik, apalagi orang tua kita yang muslim ya. Nah para jemaah ya, bahkan ada satu hadis lagi ya dari Imam Tirmidzi ya, dan Ibnu Hibban dan Hakim ya, itu meriwayatkan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang kepada Nabi itu seseorang Pak, datang menghadap Nabi, menjumpai Nabi. Faqala, maka orang itu berkata, apa kata orang itu? Inni ajnabtu dzanban aziman fahali min taubatin. Ya Rasul, kalau bahasa kitanya, ini ajnabtu dzanban aziman, aku telah berbuat dosa yang sangat besar gitu. Sesungguhnya aku telah berbuat dosa dzanban aziman, dosa yang sangat besar, yang sangat agung kalau bahasa azim itu ya. Mafhumnya dosanya banyak lah gitu. Berbagai macam dosa telah aku kerjakan ya Rasul, improvnya ya. Berbagai macam maksiat telah aku lakukan ya Rasul ya. Pahali min taubatin, maka adakah bagiku daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosaku begitu sangat besar. Bapak para jemaah, faqala, maka beliau Rasul bersabda, halaka min ummin, apakah engkau masih mempunyai ibu? Faqala, maka laki-laki itu menjawab, la,
Tidak. Halaka min khalatin, apakah engkau masih punya bibi, kata Rasul. Khala itu saudara dari ibu, ya. Kalau amun saudara dari bapak, kain, ya, amun, ya. Kalau khala saudara dari ibu. Kalau amun paman diartikannya, ya. Nah, apakah kau masih mempunyai bibi lagi? Kata beliau Rasul. Allah, laki-laki yang datang kepada Rasul menjawab, "Naam, iya." Allah, maka beliau Rasul bersabda, "Fabirroha, maka berbuat baiklah kepada bibimu itu. Berbuat baiklah kepada saudara ibumu itu." Artinya, sebagaimana yang pernah saya jelaskan, di antara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia ialah berbuat baik kepada kerabat yang dengan sebab dia tersambung ke kerabatan kita dengan saudaranya orang tua, abangnya, kak, saudaranya, dan seterusnya lah, ya. Dengan sebab dia, dengan sebab orang tua kita manggil si fulan paman, manggil si fulan bibi, manggil si fulan kakek, dan seterusnya. Maka berbuat baik kepada mereka bagian berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Alisa akan sejelaskan ke depan, ya. Jadi ketika ada orang datang kepada Rasul, "Ya Rasul, dosa saya besar. Apakah saya masih bisa berbuat baik nih? Masih bisa bertaubat dengan dosa saya yang besar begini?" Maka kata Rasul, "Kalau emang udah nggak punya ibu, berbuat baiklah kepada saudara ibumu." Nah, para jemaah lebih tartil lagi, ada juga hadis dari Abu Daud dan Ibnu Majah, ya, yang diriwayatkan oleh mereka, an Malik bin Rabi'ah As-Sa'adi. Itu dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'adi. Qala, berkata. Nah, apa kata Malik bin Rabi'ah As-Sa'adi ini? Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Malik bin Rabi'ah cerita, ya. Ija'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, maka berkatalah laki-laki dari Bani Salamah itu, ya. Rasul lagi kongkol, lagi duduk ngeriung dengan para sahabat, ya. Tiba-tiba datang tuh seseorang dari Bani Salamah. Faqala, maka orang yang baru datang dari Bani Salamah itu pun berkata, apa katanya? "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min biri abawaya syai'un abiruhuma bihi ba'da mautihima." Apakah masih tersisa daripada kebaikan-kebaikan untuk orang tua saya, ya? Sesuatu kebaikan yang bisa aku lakukan untuk berbuat baik kepada keduanya ba'da mautihima, setelah orang tua itu meninggal dunia. Kalau saya terjemahkan lebih enak begini dah, ya. "Ya Rasul, orang tua saya udah meninggal dunia, gitu. Ketika beliau masih hidup, orang tua saya belum sempat berbuat baik, sering nyakitin hatinya, sering menyinggung perasaannya. Pokoknya belum sempat saya berbuat baik, orang tua saya udah meninggal dunia."
Sekarang saya menyesal ya Rasul, ingin berbuat baik pada orang tua saya, sementara mereka sudah meninggal dunia. Apakah bisa ya Rasul saya berbakti kepada kedua orang tua, sementara orang tua saya sudah meninggal dunia? Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Apa kata beliau Rasul? Faqala, maka beliau Rasul bersabda, na'am, bisa. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Kata beliau Rasul, as-salatu alaihima. Ini mana as-salatu alaihima, jangan diartikan salat, as-salatunya ya. Ai ad-du'a'u, maksudnya as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua. Bab makna salat itu artinya dua. Lihat dalam kitab-kitab fikih. As-salatu lugotan ad-du'a'u. Salat secara bahasa artinya doa. Maka as-salatu alaihima maknanya ay ad-du'a'u. Ingin berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, yang pertama mendoakan kedua orang tua. Jangan pernah lupa kita ngadoain orang tua. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau kita baca sendiri itu ya. Kalau kita nanti jadi imam atau lagi memimpin doa, memimpin jemaah, jangan Rabbighfirli, Rabbighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Atau boleh Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya. Jangan pakai domir, jangan pakai domir anak kalau kita lagi mimpin doa buat jemaah. Ustaz kan di Qur'annya pakai Rabbighfirli, kan begitu. Nah, ini ngajinya nih panjang lagi nih ya. Ada dalam pelajar ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah ada yang namanya ilmu bade iktibas, itu boleh mengambil potongan Al-Qur'an untuk syair atau doa dengan niat untuk berdoa kepada Allah, bukan membaca Quran. Itu bukan termasuk apa namanya itu merubah Quran ya. Tapi kita berdoa kepada Allah yang di Quran domirnya anak. Nah, kita mimpin doa buat orang banyak, jangan domir anak. Kalau Rabbighfirli buat dia sendiri itu. Ya, yang belakang amin. Enak banget buat doa dewekan. Paham gak ini? Ya, boleh diganti dengan domir nahnu. Cuma jangan niat baca Quran. Kalau niat baca Quran haram hukumnya. Rabbighfir lana wa li walidayna. Ketika dia niat baca Quran haram. Nah, para jemaah ya, itu bade iktibas namanya ya. Baca Rabbi habli minal solihin. Nah, kalau kita pimpin doa jangan baca Rabbi habli. Rabbi hablana ya, diganti dengan domir nahnu. Ustaz itu merubah Quran, enggak berubah Quran. Kita lagi enggak baca Quran, paham enggak? Ya. Kalau kita baca Quran Rabbi hablana minas solihin, haram hukumnya, merubah Quran namanya. Tapi ketika kita berdoa, mimpin doa orang banyak, maka domir anaknya diganti dengan domir nahnu. Niatnya berdoa gitu. Paham ini ya? Namanya bade iktibas namanya itu. Ya. Macam begitu kita ngomong. Subhanallazi asra bi laila minal masjid al-walidah ila masjid at-taqwa. Nah, kalau kita niatkan baca Quran surat Al-Isra ayat pertama haram hukumnya gitu loh. Merubah Quran. Tapi ketika kita mengabada iktibas ya, kita berbicara menukil ya, itu enggak haram. Tapi kalau niat baca Quran haram, termasuk juga doa gitu. Nah, kita kan kalau baca kunut Rabbik apa? Kalau kita baca Rabbighfir lana lah ya.
Yang domirnya anak diganti dengan domir nahnu. Kalau deweka kita Allah mahdini biman hadait, Allah mahdini ya Rasulullah sendiri. Tapi kalau jadi imam Allah mahdina biman hadait. Nah, jadi kalau kita baca doa ya Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya. Lah kita bikin doa Rabbighfir lana wali walidayna, ya Allah ampuni kami semua dan ampuni kedua orang tua kami. Nah, semuanya kami ke bawah tadi doain orang tua semuanya. Nah itu ya. Ini enggak termasuk merubah Al-Qur'an. Diganti dengan domir nahnu kalau kita mimpin doa. Nah para jemaah ya, ini yang pertama tuh. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, as-salatu alaihim ay ad-du'a'u ya. Maksudnya mendoakan kedua orang tua ya. Selanjutnya wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayna. Ya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Rabbi. Wali walidayya untuk kedua orang tua aku ya Rabbi. Nah, ya. Itu memohonkan ampun tuh. Ketika kita memohonkan ampun buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka itu bagian berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Makanya saya sering bilang minimal Fatihah mah jangan ditinggalin tuh buat orang tua setiap habis sholat. Saat saya nggak bisa baca ila arwahinya kayak para ustadz kalau minta wasulan, Islam itu mudah Pak. Nggak bisa kita baca ila arwahi, nggak bisa, nggak apa-apa ya Allah. Saya kirim Fatihah buat bapak saya fulan bin fulan, ibu saya fulana binti fulan, Al-Fatihah sampai. Minimal tiap berapa kali kalau kita baca Yasin, tahlil tiap salat kelamaan, ya. Minimal Fatihah tuh jangan ditinggal itu. Ya nggak mesti pakai ila arwahi panjangan. Kalau emang kita nggak bisa, cukup aja ya ila ruh fulan min fulan, ila ruh fulan min fulan Al-Fatihah. Jangan tinggal tuh ya. Nah, itu bagian berbakti kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Wa infaju ahlihima, yang ketiga ialah menunaikan janji kedua orang tua mimbalihima setelah orang tua kita nggak ada gitu. Orang tua kita punya janji, punya apa ya, selama beliau hidup belum ditunaikan janjinya itu. Anak yang berbakti menunaikan janji orang tuanya, membayar janji orang tuanya, termasuk diantaranya apa? Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Artinya ketika orang tua dulu pernah punya hutang, maka si anak ketika dia membayarkan hutang orang tuanya, itu bagian berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ingat saja ya, waktu udah mau habis ya. Selanjutnya ya, berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia, kata beliau Rasul, wasilaturrahimi allati la tutalu illa bihima. Bersilaturahmi, nah ini nyambung dengan hadis yang pertama tadi ya. Kepada siapa? Kepada orang yang bersambung silaturahmi tersebut, tidak bersambung silaturahmi tersebut kecuali dengan kedua orang tua kita. Artinya begini, seperti yang saya jelaskan di awal, dengan sebab orang tua kita bersambung kekerabatan tuh dengan si fulan, manggilnya mamang, uwa, endek, kakek, pak lek, bule dan seterusnya ya. Maka bersilaturahmi kepada mereka, saudara-saudara orang tua kita, maka itu bagian berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kalau bahasa orang Betawi, jangan sampai kematian obor, nah gitu bahasanya ya. Terus nyambung silaturahmi. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia gitu, udah nggak ada, maka dengan saudara-saudara orang tua kita terus sambung silaturahmi itu.
agar enggak kematian obor gitu bahasanya. Dan yang terakhir dalam hadis ini ialah berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia ialah wa ikramu shadiqihima, memuliakan kawan-kawan kedua orang tua kita. Bagi orang tua kita masih hidup akrab dengan si fulan, ya. Orang tua kita nggak ada, kita mencium tangan si fulan tuh. Sahabat karib orang tua kita sama mencium tangan orang tua kita. Kita muliakan si fulan tuh. Teman akrabnya orang tua kita dulu ketika masih hidup. Sama kita memuliakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi para jemaah kembali kepada materi kita ya. Ini baru satu pembahasan ini ya. Jadi amalan ibadah ya, yang tidak mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan keringanan dari Allah ialah birrul walidaini musliman kana au kafiran. Ya, berbuat baik kepada orang tua, baik itu orang tua beragama Islam maupun orang tua yang dalam keadaan kafir. Dan Bapak para jemaah ya, dosa kepada orang tua, dosa kita kepada Allah nanti siksanya diakhirkan setelah hari kiamat. Dosa kita ninggalin sholat, dosa kita nggak puasa ya, nanti pada hari kiamat baru mendapatkan siksaannya. Tapi dosa kepada orang tua ya, disegerakan dari dunia sudah diajab oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing ya, dengan duduknya kita taklim, duduknya kita di majelis ilmu, ini hakikatnya bagian pengabdian kita, berbakti kita kepada kedua orang tua kita masing-masing ya. Para jemaah yang barangkali dapat saya sampaikan ya, walaupun singkat, mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya ya. Sudah 40 menit ya. Jadi bagaimana saya berprinsip sudah lewat setengah jam sudah hilang konsentrasi kita biasanya ya. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang barokah ya, sehatkan, panjang umur, bisa ngaji lagi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Sebelum saya tutup saya minta Fatihah ya. Hari ini kaul saya punya guru Al-Maqullah Kiai Jamal Dasuki Harun ya, di Ponpes Al-Islah, mohon doa semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela cuacanya, dibela jemaahnya ya. Semalam itu di daerah panggung tempat acara haul air udah sebetis apa enggak di atas mata kaki ya. Semalam banjir, dapat banjir kiriman ya. Maka mudah-mudahan udah raat sekarang ini dan cuaca penter ya. Hingga acara hal yang berjalan dengan sukses. Insya Allah nanti akan hadir ya Profesor Dr. Kiai Syukron Makmun ya, Kiai Syukron Makmun pimpinan Ponpes Darul Rahman Jakarta, juga akan hadir Habib Jafar Al Hadi ya, yang pernah ceramah di kita bulan Maulid kemarin ya, juga akan hadir Buya Cep Jamhur ya, Bu Cep dan juga pernah ceramah di kita. Maka insya Allah mereka pada hadir ya, mohon doa semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para jemaah pun dapat kecepatan barokah dalam maghfirah ke jamaah Dasuki Harun ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likarim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma
wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'fuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwar al-ardu bi nuri syamsika abadan abada. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala wa tuni muslimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.